أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, apa sih hukumnya zikir dan doa bersama setelah sholat? Dan bagaimana yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertanyaan terkait dengan doa dan zikir secara berjamaah ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama ya, dan bahkan sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama misalnya bagi sebagian masyarakat yang tidak bisa menerima perbedaan, begitu ya. Ya, dari dua kubu bisa jadi begitu. Yang melaksanakan zikir berjamaah bersikeras bahwa yang tidak berzikir berjamaah itu menyimpang, begitu. Kemudian begitu pula sebaliknya, yang tidak berzikir berjamaah kemudian secara keras begitu menentang orang yang melakukan zikir secara berjamaah. Tentu yang akan saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan yang saya pahami, dan kita tidak ingin memperpanjang konflik seperti ini, karena kita perhatikan ada juga di masyarakat itu sekedar kita hadir ke masjid kemudian kita tidak melaksanakan zikir berjamaah kemudian sudah diklaim bahwa Anda sudah masuk ke kelompok ini, katanya. Nah, jadi sampai setajam itu ya. Jadi zikir secara berjamaah itu ada yang masyru' dan ada juga yang tidak masyru', ada yang dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan. Zikir berjamaah yang dianjurkan adalah zikir berjamaah yang memang dilakukan Nabi SAW secara berjamaah. Misalnya apa? Misalnya adalah ketika sedang sholat istisqa, di mana khatib ketika sholat istisqa ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Dan pada saat itu orang yang hadir mengangkat kedua tangannya seraya mengaminkan, amin amin. Begitu pula ketika sedang membaca doa kunut ya, kunut nazilah, begitu pula kunut witir. Pada saat itu imam membaca, kemudian makmum mengaminkan, begitu, mengaminkan dengan suara keras. Kedua tempat ini merupakan zikir berjamaah dengan cara yang dianjurkan. Ya, dianjurkan karena dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak diingkari oleh para ulama. Kemudian zikir berjamaah yang sering kita fahami ya, yaitu dilakukan secara beramai-ramai setelah selesai melaksanakan sholat, baik zikirnya ataupun doanya. Nah, ini berdasarkan yang kami fahami dan kami yakini ini tidak dianjurkan, begitu ya. Dalilnya apa? Dalam sebuah hadis yang riwayatkan dari Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi. Jadi kasusnya ini sudah terjadi pada zaman sahabat. Zaman sahabat. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu suatu ketika didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian diajak Ibnu Mas'ud untuk datang ke masjid, begitu ya. Datang ke masjid, kemudian dilihatlah di sana ada sekelompok orang. Ya jelisuna hilaqan. Orang-orang itu duduk secara berkelompok-kelompok. Jadi ada satu kelompok di sini, kelompok di sini, kelompok di sini, kelompok di sini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilihat Ibnu Mas'ud di sana? Maka mereka duduk kemudian mengambil batu-batu kecil, hasal begitu ya, batu-batu kecil. Kemudian masing-masing pimpinan dari kelompok mereka mengatakan kepada yang ada di satu halaqahnya tadi, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Kemudian masing-masing membaca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dipimpin satu orang. Kemudian yang lain mengatakan sabbihu mi'ah, katanya, bertasbihlah 100 kali. Kemudian masing-masing subhanallah, 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 begitu. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika melihat hal tersebut, beliau bertanya kepada mereka, ma arakum tasna'un, ngapain kalian? Ya, kemudian mereka mengatakan, Hasan na'uddu bihi tasbih. Yang kami lakukan adalah mengambil batu kemudian kami gunakan untuk menghitung zikir-zikir kami. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Jadi Ibnu Mas'ud di sini langsung mengucapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak senang. Sampai mengatakan, ma asra'a halakatakum, wahai umat Muhammad, betapa cepat kehancuran kalian. Jadi betapa cepat kehancuran kalian. Haula'i sahabatu Rasulillah SAW mutawafirun. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak dan mereka masih hidup sekarang. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla.
baju Nabi sekarang ini belum hancur. Maksudnya apa? Nabi meninggal itu belum lama. Baik. Ya kan? Kemudian wa aniyatuhu lam tuksar, piring-piring Nabi, ember-ember Nabi belum pada hancur. Ya, di zaman itu masih dekat sekali dengan sekali dengan zaman Nabi SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan satu perkataan ini yang bisa kita katakan sebagai satu kaidah besar. Antum la'ala millatin ahda min millati Muhammad am mutafattihu baba fitnah atau baba dhalalah. Ibnu Mas'ud mengatakan yang kalian lakukan ini lebih baik dari petunjuk yang datang dari Muhammad SAW atau kalian justru membuka pintu fitnah, pintu kesesatan yang baru. Jadi Ibnu Mas'ud seolah-olah melihat orang ketika sedang melakukan praktek tersebut, beliau menganggap kalian ini merasa membuat satu ajaran yang lebih baik dari yang diajarkan Nabi karena Nabi tidak melakukan demikian. Atau kalian malah membuka satu fitnah, pintu fitnah, begitu ya. Maka kemudian mereka mengatakan, Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali perkara yang baik. Maka beliau mengucapkan satu perkataan yang masyhur, kam mim muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak sampai. Maka berdasarkan riwayat yang datang dari Ibnu Mas'ud ini tentu ini asar dan merupakan sikap sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap zikir secara berjamaah, dan ini yang kami pegang, bahwa kita tidak dianjurkan melaksanakan zikir secara berjamaah, tapi kita dilakukan bersama-sama zikir. Itu yang dianjurkan. Bersama-sama zikir. Masing-masing dari kita bersama-sama berzikir begitu ya, tapi tidak dilakukan secara bersama-sama. Saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah di samping Allah Akbar di sini subhanallah, subhanallah. Kita masing-masing berzikir. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana zikir Nabi SAW setelah sholat. Ini mungkin tidak perlu kita jelaskan secara mendetail. Para saudara penanya mungkin bisa membeli buku ya. Bahwa Ana memperingatkan hati-hati. Hati-hati mengaminkan doa orang yang kita tidak tahu apa arti doa itu. Boleh jadi doa itu salah dan antum mengaminkan hal yang salah. Ini bukan melariskan buku ya, begitu, tapi untuk lebih. Saya pernah suatu hari di salah satu kota di Provinsi Riau diundang untuk pengajian. Yang pengajian ketika itu adalah perkumpulan alumni haji. Datanglah bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah berpakaian serba putih seperti biasanya. Nggak tahu kalau di negeri antum seperti itu apa tidak. Seperti itu juga, berpakaian serba putih. Kita berikan kajian tausiah Al-Quran, hadis yang kita ketahui. Di penghujung acara panitia minta ana untuk memimpin doa bersama. Ana katakan, maaf bapak dan ibu, saya tidak bisa. Karena yang kita tahu Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama, sehingga kita menolaknya. Bukan kita tidak bisa berdoa, alhamdulillah kita bisa bahasa Arab. Kalau ana mau di depan antum bahasa Arab setengah jam sekarang ana bisa, mau? Iya. Tetapi memang karena kita tahu bahwa Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama, sehingga kita berusaha mengikuti Rasul untuk tidak memimpin doa bersama. Akhirnya di acara itu diminta salah seorang ustadz yang hadir untuk memimpin doa bersama. Ustadz itu membaca doanya salah. Namun jamaahnya tak tahu kesalahan doa yang dibaca ustadz. Karena memang ustadznya mungkin gimana gitu ya. Dan jamaahnya sudah jelas tidak mengerti bahasa Arab. Doa yang harusnya diucapkan oleh ustadz ini adalah Allahumma qsimni min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ini harusnya yang dia baca, yang benar lafaznya. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut kepadamu, sehingga rasa takut itu membentengi antara diriku dan maksiat kepadamu, dan berikan kepada aku ketaatan kepadamu, rezekikan aku ketaatan kepadamu, yang dengan ketaatan itu engkau sampaikan aku ke surgamu. Namun ustaz tadi salah baca doa. Yang dia baca adalah berikut ini. Allahumma qsinna min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatak. Yang artinya, ya Allah, berikan kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut kepadamu itu engkau pindahkan kami dari surgamu. Kata bapak, ibu, haji dan hajjah, amin, kabulkanlah ya Allah.
Hati-hati. Minta untuk dipindahkan dari surga. Mau pindah kemana Bapak Haji? Mau pindah kemana Bu Haja? Tempat di akhirat hanya ada dua. Kalau tidak surga berarti neraka. Berarti ini doa minta neraka. Walau lafaznya surga. Lafaz yang disebut surga. Tapi maknanya minta ke neraka. Ya Allah, berikan kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut kepadamu itu engkau pindahkan kami dari surgamu. Mau kemana? Kata Bapak Haji dan Hajah yang miskin, tak tahu bahasa Arab, amin. Makanya jangan mau doa-doa kita dipimpin, apalagi tinggal amin-aminkan saja. Boleh jadi usia kita sudah 65 tahun, ustadz kita minta anak kepada Allah. Sementara istri kita sudah 65 tahun umurnya, nggak cocok.